Teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para VTuber dimanapun Anda berada, kebetulan sekali kita ketemu. Nih, saya baru aja pulang dari masjid. Agak telat karena mampir beli rokok di tetangga. Teman-teman, kebetulan sekali, saya tadi siang itu mendapatkan kiriman video konten dari YouTube. Itu adalah videonya Tirgada Dali. Sebenarnya saya tuh tipe orang yang nggak suka untuk menilai, mereview video orang ya. Tapi yang biasanya saya nggak pernah nonton video-video kayak gitu, tadi dikirimi dan saya terpaksa nonton, oke lah. Ternyata saya temukan beberapa hal yang bikin saya tergelitik untuk menanggapinya. Ya udah, bagaimanapun juga saya harus menanggapi ini karena kalau tidak saya tanggapi, ini jadi semacam penyesatan opini, penyesatan pikiran. Ini opini yang dibangun oleh Tirgada Dali itu, aduh, kacau pokoknya. Jadi pemikiran itu menjadi bagus ketika basisnya itu kuat. Fakta yang ada secara basic atau dalil yang ada menjadi dasar fondasi bagi satu pemikiran yang kemudian muncul. Nah ini fondasinya nggak jelas. Ya sudah, terpaksa yuk kita mulai reviewnya. Ada beberapa titik. Saya tidak mereview semuanya karena saya tidak suka terlalu banyak membahas masalah orang. Tapi beberapa titik yang saya tertarik untuk membahasnya. Ayo kita bahas. Teman-teman, saya sambil duduk ya, berdiri terus capek, sambil lutut kayak Tirgada Dali. Tapi apapun udutnya, apapun rokoknya, minumnya IV. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, yang saya catat ada paling tidak 6 poin yang tadi disampaikan oleh Tirgada Dali di channelnya. Yang pertama terkait dengan dia mengatakan suspending power capital. Saya mendengar itu ya guyu, ketawa. Itu bahasa Inggris tapi dibalik-balik. Kekuatan kapital itu dalam bahasa Inggris bukan power capital, tapi capital power. Oke lah, ada apa-apa, abaikan itu. Teman-teman, ketika dia bicara tentang kekuatan VTube di dalam permodalan, itu orang Jawa menyebutnya ngilani. Tahu ngilani? Ini sakilan, rongkilan ya, jengkal. Mengukur dengan konotasi yang buruk. Ngilani itu menganggap orang lain, ya paling kamu cuma segini, itu ngilani. Padahal perbuatan ngilani orang lain itu adalah paling buruk-buruknya satu perbuatan. Coba kita dengarin apa yang dia katakan tentang kekuatan permodalan VTube ini. Berarti itu boleh cek, itu mau Verikunya, mau Christoph, mau apa, suruh cek. Kalau berani mereka suruh apa wawancara dengan orang OJK langsung, kalau mereka memang berani, atau sama Pak Tongam sekalian. Cuma tinggal nunggu satu, kesiapan dana mereka. Boleh kalau nggak percaya tanya sama Pak Tongam. Pak Tongam pun pasti bilang, kita nge-on-kan VTube nggak masalah, asal VTube sudah siap dananya. Pasti mereka jawabannya sama. Saya berani jamin itu. Ya, berarti kan selama ini yang ditunggu adalah kesiapan dana, ya. Ya. Mereka apakah bisa ya menunjukkan? Berarti yang aku bilang benar tentang suspending power capital tuh di situ, ya. Ya kalau dipikir ngurus izin PSE itu cepat sekali kok. VTube itu cuma 5 hari, PSME-nya cuma 7 hari.
Itu kenyataan lapangan Bang. Jadi nggak ada dari Februari, enggak. Mereka cuma butuh 5 hari. Sebetulnya Pitup ini lebih cepat urus izinnya. Cuma untuk on-nya syaratnya lebih berat. Ya kenyataannya sekarang kan belum lah, udah nggak usah dipuji-puji dulu. Nyatanya sekarang Ya, belum. kalau izin cepat, tapi kan untuk on kan sudah dikasih syarat. Uangnya mana? SWI bukan orang bodoh Bang. Mereka itu juga nggak mau cuma dibilangin nanti dana kita siapkan. Enggak, dananya tunjukkan. Ini dana ini asalnya dari mana. Begitu sudah siap semua, oke. Silahkan dijalankan. Nah iya kan itu juga kan aku bilang harus mempresentasikan marketing plan-nya juga selain itu. Ya. Nah, terus berarti kalau memang sudah seperti ini, berarti kan tinggal nunggu suspending power capital, kesiapan uang mereka, kualinya bisa apa enggak untuk 6 bulan ke depan di sidang itu. Nah, terus mereka juga akan mengancam kalau tidak bisa di-on-in, ya, bakal mengancam kepada SWI. Teman-teman, dan kita tonton ya konten dia. Dia benar-benar underestimate terhadap kekuatan modal VTube. Tapi cara mengestimate dia itu besok. Besok. Nampak sekali kalau dia bukan seorang pebisnis. Nampak sekali bahwa dia tidak ngerti bagaimana bisnis ini dibangun. Perkenalkan, saya seorang pebisnis. Saya memulai bisnis saya sejak tahun 1997 sebagai eksportir furniture. Saya sudah mengekspor furniture dari 97 sampai sekarang ke lebih dari 30 negara. Jadi saya tahu bagaimana bisnis itu dibangun. Jadi basisnya di situ ya. Saya tahu bagaimana bisnis ini dibangun. Seseorang ketika menentukan untuk melakukan satu bisnis, maka dia akan memulai bisnis itu, kemudian mencoba penetrasi market atau pasar, kemudian melihat peluangnya, melihat potensi perkembangannya, lalu dia mengukur modalnya. Setuju ya? Ketika market semakin besar, modal yang dimilikinya tidak terlalu besar, atau sudah besar tapi masih kurang, maka apa yang dia lakukan? Tentu mencari investor, mencari pemodal. Dan itu tidak hanya dilakukan oleh pebisnis, bahkan negara pun, bangsa ini, negara ini, pemerintah ini, setiap presiden mengadakan perjalanan ke luar negeri, ke tetangga, ke negara-negara lain untuk membicarakan investasi, supaya orang datang menanamkan modalnya di negara kita. Oke, itu normal, itu hal biasa. Lalu kita coba, saya akan buktikan beberapa bisnis yang besar, bagaimana perjalanannya, bagaimana dia mencapai level yang begitu besar. Kita ambil contoh Alibaba. Nah, langsung Alibaba, dia yang paling tua lah di antara bisnis-bisnis yang besar. Dia salah satu yang tertua. Dia mulai tahun 99 dengan modalnya bersama si Jack Ma ini, bersama beberapa kawannya, 17 atau 18 orang. Kemudian ketika berkembang, dia mulai mencari pemodal. Ketemulah dia dengan CEO SoftBank, ya, Masayoshi Son. Apa yang dibicarakan oleh si Jack Ma dengan Masayoshi Son?
bukan berapa keuntungan yang bisa diberikan oleh Alibaba. Bukan. Dalam satu berita, kita akan touch nih beritanya nih. Teman-teman, kita baca berita tentang Alibaba ini ya di medcom.id. 20 tahun perjalanan Alibaba dari retail kecil hingga jadi raksasa bisnis. Nah, kita langsung ke sini. Sejak didirikan pada tahun 1999, Alibaba telah bertransformasi dari retail daring konvensional menjadi konglomerat bisnis bervaluasi 460 miliar US dollar. Berikut rangkuman perjalanan Alibaba selama 20 tahun seperti dilansir oleh CNBC International Rabu 11 September 2019. Saya akan baca yang pertama saja, tidak usah panjang-panjang. April 99, perjalanan dimulai. Alibaba didirikan oleh 18 orang yang dipimpin oleh Jack Ma. Awalnya, Jack Ma dan kawan-kawan bekerja di kawasan dekat apartemen Ma di kota Tiongkok, Hangzhou. Tempat Alibaba saat ini bermarkas. Situs web pertama yang diluncurkan adalah Alibaba.com, sebuah grosir daring berbahasa Inggris. Kemudian pada tahun yang sama, Alibaba meluncurkan pasar grosir domestik. Awal mula kelahirannya nih, lihat. Alibaba mendapatkan investasi sebesar 20 juta dari investor SoftBank. Saat itu Jack Ma mengatakan sama sekali tidak memprioritaskan keuntungan. Jack Ma mengatakan, kami tidak berbicara soal pendapatan, tidak juga soal model bisnis, kata Jack Ma, merujuk pada pertemuannya dengan CEO SoftBank, Masayoshi Son, yang dikutip Wall Street Journal. Kami hanya berbicara tentang visi bersama, lalu kami membuat keputusan yang cepat, kata dia, dan investasi itu menurut Jack Ma membantu Alibaba untuk tumbuh. Jack Ma mengatakan dia bersama CEO SoftBank justru membicarakan visi, menyamakan visi. Ketika visi ini bertemu berdua, keluar tuh modal. Nanti bagaimana bisnis ke depan akan dibangun. Tapi yang paling utama adalah bagaimana visi ini sama antara yang memiliki proyek, dalam hal ini Jack Ma, dengan yang punya duit untuk diinvestasikan, dalam hal ini adalah SoftBank. Ketemulah dan mereka membuat satu keputusan, masuklah SoftBank ke Alibaba, tumbuh besar Alibaba. Kemudian berikutnya Alibaba membuka pasar, membuka keran untuk investasi. Coba kita lihat bagaimana Gojek kemudian membangun bisnisnya. Sama, awalnya kecil, awalnya cuma 20-an ojek pangkalan yang dipakai oleh Nadiem Makarim dan dua kawannya. Tapi apa yang terjadi? Ketika membutuhkan modal, kemudian otomatis mencari pemodal, mencari dan mendapatkannya. Bahkan Gojek ini membuka diri untuk orang lain berinvestasi di dalam bisnisnya sampai A, B, C, D, E, F berkali-kali. Besarlah sekarang. Ayo kita baca beritanya coba. Diberitakan oleh kumparan.com ya, Kumparan Tech. Perjalanan investasi Gojek dari awal berdiri hingga jadi dekakorn. Gojek menjadi perusahaan teknologi pertama di Indonesia yang memiliki valuasi 10 miliar dolar. Dengan valuasi tersebut,
maka Gojek kini menyandang gelar Dekakorn, naik peringkat dari Unicorn. Tapi Gojek ini tidak tiba-tiba seperti itu. Kita lihat ke sini. Gojek didirikan oleh Nadiem Makarim, Kevin Alui, dan Michelangelo Moran pada Oktober 2010. Gojek memulai bisnisnya sebagai layanan ojek motor panggilan lewat call center dan saat berdiri hanya memiliki 10 pengemudi. Mulanya Gojek gagal mendapatkan perhatian dari masyarakat. Akan tetapi perubahan besar terjadi pada Januari 2015 ketika Gojek meluncurkan aplikasi di Android dan iOS. Sejak saat itu Gojek terus berkembang, mulai bertambahnya jumlah mitra pengemudi, jumlah layanan, memperluas daerah operasi hingga menjalankan ekspansi ke luar negeri. Nah ini. Menurut Crunchbase, selama lebih dari 8 tahun beroperasi, Gojek menggelar 9 kali putaran penggalangan dana. Penggalangan dana itu fundraising ya. Ada 24 investor yang telah menyuntikkan dana ke Gojek dengan total mencapai 3,1 miliar dolar Amerika seperti tercantum di dalam data Crunchbase. Nah, berikut perjalanan pendanaan investasi Gojek. Tahun 2014, 1 tahun sebelum meluncurkan aplikasi mobile, Gojek mendapatkan investasi seri A. Ini nanti investasinya sampai seri F malahan. Investasi ini dilakukan oleh Open Space Venture dan Capicris Foundation yang jumlahnya tidak diungkap. Nah, jadi jumlahnya tidak ditunjukkan di sini. Tahun 2015, tidak sampai 1 tahun Gojek kembali mendapatkan suntikan dana. Pada putaran perdana seri B yang dilakukan pada putaran pendanaan seri B yang dilakukan Gojek pada 2015, ada 3 investor yang berpartisipasi yaitu Sequoia Capital India, ini orang dari India nih, DST Global dan Open Space yang kembali ikut serta. Besaran dana yang diberikan juga tidak diungkap. Jadi 2016 tambah lagi. Kemudian terus ada sampai akhirnya ini 2018 seri E, kemudian 2019 itu ada membuka lagi putaran pendanaan seri F ya dari PT Astra International. Dari 2 berita itu saja sudah bisa kita pahami, kita lihat bahwa usaha sebesar apapun, bisnis sebesar apapun tidak lepas dari investasi dari pihak luar, dari investor. Jadi ketika mempertanyakan seberapa kuat VTube di dalam membayar VIP membernya, ya tidak masuk akal kalau hanya memandang VTube dari sisi misalnya Jack Goy, dari sisi Mr. Jack Goy saja, ya tidak fair. Apalagi di dalam video Dirga Dadali ini sampai menyebutkan bahwa ini ditunda-tunda itu untuk mencari modal, mencari investor dengan cara-cara busuk. Ini kata-kata yang tidak masuk akal. Jadi begini teman-teman, adalah sesuatu yang normal saja, dan itu haknya VTube atau perusahaan manapun untuk membuka fundraising, untuk mencari investor, untuk mengajak siapa saja untuk berinvestasi. Dan bisnis VTube ini melibatkan dana yang besar, artinya memerlukan investasi yang besar dari perusahaan yang memang kuat. Nah, kepada siapa kemudian VTube berbicara, mengajak bekerja sama, itu bukan urusan Dirga Dadali, bukan urusan kita juga. Dan tidak sopan ketika mengatakan kuat bayar enggak sih itu VTube.
Ini tidak sopan. Jadi kalau saja VTube ini tidak kuat membayar VP, tidak mampu untuk menjalankan bisnis di masa depan, dia tidak akan mengurus izin. Dia tidak akan terus muncul di hadapan kita untuk melanjutkan proses normalisasi ini. Jadi abaikanlah omongan-omongan yang nggak masuk akal seperti itu. Saya malah setuju dengan apa yang dikatakan tadi narasumber yang diajak Dirga Dadali untuk kolaborasi. Dia mengatakan sebagai member yang penting VP cair. Bagaimana caranya yang penting VP cair, dia mengatakan gitu. Kita sudah terlanjur masuk lubang, maka kita harus keluar. Yang penting keluar dan masih hidup. Mau sebulan, mau 5 bulan, yang penting VP terbayar. Nah, dalam satu hal saya setuju. Kapanpun VTube ini mau dibuka dan bisa membayar, bagi member itu nggak ada urusan mau sebulan, mau 2 bulan, mau 10 bulan, mau 1 tahun, sebenarnya nggak ada masalah. Yang jadi masalah dari konten Dirga Dadali ketika menyampaikan ini adalah dia membakar emosi member ini, supaya kalau kelamaan kemudian supaya member ini menyampaikan rasa kecewa, menyampaikan tuntutan-tuntutan yang berbagai macam. Ini yang tidak sehat di sini. Bahwa kalau memang saat ini belum bisa, lalu so what gitu loh. Tidak ada masalah. Tapi meskipun demikian, itu bukan ranah kita untuk membicarakan, itu bukan ranah kita untuk underestimate, untuk mengestimasi. Mereka berusaha, mereka mencari jalan keluar, bisa jadi mereka sudah punya uangnya gitu loh. Kita nggak ngerti. Jadi ketika kita bicara sesuatu yang kita tidak ngerti, maka itu omong kosong gitu. Tidak ada gunanya. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, Dirga Dadali bisa-bisanya ngomong VTube bakal mengancam SWI kalau tidak di-onin. Dari mana informasi seperti itu? Dia membawa-bawa nama SWI dan berusaha untuk membenturkan antara VTube dengan SWI. Ini nggak masuk akal. VTube itu selama ini nurut dengan pemerintah, disuruh begini, begitu ya ikut begini, disuruh begitu ya melakukan apa yang disuruh itu. Jadi omongan seperti itu adalah omongan provokatif yang sebenarnya berbahaya untuk dirinya. Berbahaya untuk dirinya. Ketika memprovokasi itu sangat berbahaya. Seharusnya jangan dilakukan itu. Saya berharap Dirga Dadali jangan kebanyakan memprovokasi semacam itu. Itu nanti bahayanya bukan buat member, bukan buat VTube, bukan buat siapa-siapa, buat dirinya. Karena membohongi masyarakat dengan cara-cara memprovokasi seperti itu perbuatan yang buruk sekali. Manajemen tidak mungkin akan menuntut SWI karena dengan melakukan apa yang diinginkan oleh pemerintah, oleh regulator dalam hal ini SWI ya, yang membina selama ini SWI, yang mengarahkan SWI, semua dilakukan, ya tentu saja akan sampai endingnya akan diikuti. Kemudian
si narasumber tadi mengatakan, ini yang keempat ya, bahwa dia menimpali Dirga Dadali yang membuat ngebut, ya itu yang membuat manajemen ngebut bikin izin. Karena ini apa? Yaitu aliran dana ketahuan. Jadi apa ya, aliran dananya ketahuan. Kalau sampai deadlock, urusannya pidana. Urusan pidana itu kalau VTube kemudian melakukan perbuatan yang misalnya menggelapkan dana para membernya, kemudian member nuntut, urusannya bisa diarahkan ke pidana. Tapi bagian mananya gitu? Bagian mananya? Saya kira yang dibicarakan dua orang itu hanya omong kosong gitu loh. Bahwa kemarin pada menggugat di konten-kontennya, menggugat ngurus izin aja lama. Loh, tiba-tiba ini sekarang ngebut ngurus izin. Ini gimana, nggak masuk akal kan? Kontradiktif kan? Kalau mengurus izin itu ya secara biasa saja, secara normatif, maaf. Mengurus izin di negara ini ya memang butuh waktu ya. Sekarang semuanya sudah selesai. Secara legalitas sudah dimiliki semuanya. Nah, tinggal bagaimana kemudian pihak regulator berembuk dengan video hal-hal yang memang tidak diperbolehkan mesti direvisi di dalam sistem kan. Itu aja kok. Kalau kemudian sampai mohon maaf itu kok belum bisa membayar VP yang mau dijual, itu kan hal mudah sebenarnya. Dengan cara misalnya dibatasi pencairannya, itu kan soal teknis saja dan sama sekali bukan ranahnya kita ini untuk mengomentari. Apalagi misalnya benar terjadi video sedang bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan, pada negaraannya sedang bernegosiasi dengan perusahaan-perusahaan yang akan berinvestasi di dalam bisnis YouTube ini, ya so what gitu loh, biarin aja. Biarkan mereka melakukan tugasnya. Kita tunggu aja. Pada saatnya, kalau semuanya settle, akan jalan. Nah, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, tadi mengatakan juga SWI posisinya bingung. Emang kalian udah telepon SWI ya? Udah telepon itu 13 kementerian yang tergabung di dalam 13 instansi pusat yang tergabung dalam SWI, udah kalian telponi satu-satu apa? Mereka bingung semua gitu. Emang lu bingung? Bingung, belum ngajuin. Itu kalau IG Pak Tongam, lihat tanggalnya, tanggal berapa itu? PMSE-nya keluar tanggal 21 Mei. Tanggal berapa Pak Tongam posting IG? Kalau masih bicara IG-nya Pak Tongam itu sudah out of date. Sudah berlalu. Waktu itu belum ngajuin karena belum ada PMSE. Sekarang udah ada PMSE ya, tentu saja mereka udah ngajuin. Jadi omongan-omongan kayak gitu tuh harusnya nggak usah disiarkan, karena itu menandakan bahwa katanya bicara logika, tapi kok nggak logis. Gitu gini. Mau ketawa saya. Kemudian yang saya ingat tadi di menit yang ke-6, ini yang poin yang terakhir nih. Di menit ke
atau menit ke berapa tadi, lupa lah, nanti dicek aja. Dia mengatakan, saya mau ketawa kalau ngomong ini, VTube dari ilegal menjadi legal sama dengan money laundry. Situ ngerti nggak sih money laundry itu apa? Coba baca Wikipedia dah. Money laundry itu apa? Bisa dari ilegal menjadi legal sama dengan money laundry. Katanya logis, katanya bicara logika, tapi kok ngawur. Saya kasih tahu ya, hampir setiap perusahaan di Indonesia ini khususnya, yang kecil maupun yang besar, awalnya mencoba dulu, membuka sebuah usaha. Tidak mungkin langsung besar, awalnya ya kecil lah. Usaha itu kemudian mulai berkembang, memungkinkan untuk sustain, mengajukan izin. Ketika usaha dimulai, legal apa ilegal? Setiap usaha awalnya ilegal ya. Pengen tahu ya? Kasih tahu ya. Pengen tahu nggak? Coba cek perusahaan-perusahaan manapun awalnya buka usaha dulu. Oh, bagus. Baik, kita ajukan legalitasnya. Mulai dari membuat akta perusahaan, kemudian mendaftarkan, berdasarkan akta yang ada, mendaftarkan NPWP. Kemudian dari NPWP, kemudian mengajukan kalau investasi PMA maupun dalam negeri ke BKPM. Habis itu dapat SIUP, kemudian ajukan NIB, nomor induk berusaha. Dulu belum NIB, dulu TDP, tanda daftar perusahaan. Sekarang NIB. Yang ekspor ya kayak saya ngajuin NIK, nomor induk kepabeanan ya. Terus export license, ada macam-macam lah. Kalau nebang kayu di hutan ya macam-macam. Di perhutani, atau kalau kita nggak nebang di hutan ya kita beli dari perhutani ya, nanti muncul namanya surat, ada SKSH dan lain-lain lah macam-macam. Kemudian tentang legalitas kayunya, kita harus punya SVLK dan lain sebagainya lah. Sekarang sudah lebih complicated, lebih banyak izin yang harus kita sediakan. Kalau bisnis makanan ya ada BP POM, ada sertifikat halal ya, macam-macam. Tapi awalnya bikin izin dulu apa bikin makanannya dulu? Bikin makanan dulu. Bikin izin makanannya nggak ada, gimana coba daftarin BP POM-nya? Gimana daftarin sertifikat halalnya? Gila lu. Bikin dulu produknya. Kalau udah dipilih produk, ajukan hak patennya, hak atas kekayaan intelektualnya. Enggak tiba-tiba haki. Loh, apa yang diajukan? Produk dibikin. Ketika bikin produk belum punya haki, belum punya HKI, belum punya BPOM, legal apa ilegal? Ilegal duluan. Kalau sudah jalan baru dilegalkan. Lah terus dari ilegal ke legal, money laundry. Itu pirang perkara, Mas. Udah itu aja. Mudah-mudahan video ini bermanfaat ya. Teman-teman VTuber, jangan dengerin hal-hal yang gak logis. Omongan-omongan yang pertama omong kosong, kedua gak logis, ketiga yang cuma jelek-jelekin tanpa dasar. Abaikan.
Dan bagi para konten kreator yang nggak ngerti, tanyain dulu. Jangan asal ngomong. Tanyain. Kalau situ mau ngomongin tentang kebijakan SWI atau OJK, ngomong sama OJK. Jangan asal bikin opini. Tanya yang jelas. Situ spion OJK ya. Spion pengung. OJK kok spionnya laporan sama masyarakat. Pecat ya jadi spion kayak gitu. Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.